Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita belajar materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kira-kira perumpamaan apa yang paling kamu sukai dari semua perumpamaan yang disampaikan Yesus? Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah peserta didik mampu memahami bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Kerajaan Allah adalah suasana damai, penuh sukacita, adil, sejahtera dan diliputi persaudaraan sejati. Suasana tersebut terjadi karena Allah sendiri yang meraja untuk keselamatan dan kebahagiaan semua orang. Perumpamaan adalah cerita pendek dan sederhana yang dikisahkan Yesus untuk membantu murid-muridnya dalam memahami makna kerajaan Allah. Dengan berbagai perumpamaan, Yesus berharap murid-murid serta orang-orang yang mendengarkan ajarannya dapat menangkap lebih jelas isi pokok pewartaan Yesus. Marilah siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Guru, terima kasih atas hari ini. Engkau mengundang kami untuk belajar bersama mendalami Sabda MU. Bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat belajar dengan penuh kesungguhan, sehingga kami semakin mengenal Engkau, sebagai Tuhan dan Guru kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik suka dengar ceritakan? Nah, Ibu punya cerita bagus nih yang berjudul Pengampunan. Sebuah legenda dari abad pertengahan mengisahkan tentang seorang suster yang menyampaikan berita bahwa Kristus menampakkan diri kepadanya. Uskup bertanya kepada suster itu, "Suster, apakah engkau bicara dengan Yesus?" Suster itu mengatakan, "Ya, Bapak Uskup." Uskup itu melanjutkan, "Jika engkau mengalami penampakan lagi, ajukan pertanyaan ini kepada Yesus, manakah dosa yang paling besar dari uskup?" Sebelum dia menjadi uskup, uskup itu tahu bahwa hanya Tuhan dan Bapa pengakuannya yang tahu tentang dosanya. Kira-kira 3 bulan kemudian, suster itu datang bertemu dengan uskup. Ketika suster itu masuk, uskup langsung bertanya, "Apakah engkau mengalami penampakan lagi?" Suster itu menjawab, "Ya." Uskup bertanya lagi, "Apakah engkau bertanya pada Yesus tentang dosa-dosa saya?" "Ya, saya tanya." Jawab suster. Uskup bertanya lagi, "Dan apa jawabnya?" Sambil tersenyum, suster itu menjawab, "Tuhan mengatakan, saya tidak ingat lagi." Kisah berjudul Pengampunan menegaskan bahwa Allah Maha Rahim dan Maha Pengampun. Allah tidak pernah mengingat dosa dan kesalahan. Tidak seperti manusia yang sering mengingat-ingat kesalahan dan sukar mengampuni. Dengan perikop anak yang hilang, kami akan memperkenalkan pemeran-pemeran dalam drama tersebut. Perkenalkan, nama saya Felicita, saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Asika sebagai pelayan. Perkenalkan, nama saya Salma sebagai pelayan 3. Perkenalkan, nama saya Hasan, saya berperan sebagai teman nasi bungsu. Perkenalkan, nama saya Cika, saya berperan sebagai teman nasi bungsu. Perkenalkan, saya Catherine, berperan sebagai teman nasi bungsu. Perkenalkan, nama saya Nom, berperan sebagai anak sulung. Perkenalkan, nama saya Ria, berperan sebagai anak bungsu. Perkenalkan, nama saya Bogen, saya berperan sebagai 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Lalu si bungsu berjalan mendekati ayah dan berkata, "Berikanlah kepadaku bagian dan warisan ini. Aku ingin pergi jauh dan tinggalkan diri. Jika memang ini keputusanmu, ini bagian. Semoga Tuhan memberkati." Anak bungsu pergi dan membawa semua harta miliknya. Sesampai di negeri yang jauh, ia mengajak teman-temannya untuk berpesta pora dan berfoya-foya menghabiskan harta miliknya. Sangkanya yang
bekerja keras untuk mendapat makanan. Aku bahkan ingin makan sisa bagi. Lain ayahku hidup lebih baik daripadaku. Aku berjalan menyesal dan pulang kembali bertemu ayahnya. Anakku, pelayan, bawalah jubah terbaik, cincin, dan sepatu. Mari kita semua rayakan, anak ini telah hilang dan ditemukan kembali. anak sulung datang dan melihat keramaian di rumahnya. Ia pun menanyakan hal itu kepada salah satu pelayan. Apa itu di rumahku sangat ramai? Adikmu sudah kembali dan ayahmu membuat pesta. Ayah, aku telah bekerja keras setiap hari bersama-sama dengan engkau, tapi kau tidak pernah berfoya dengan hartamu. Tapi kau tidak pernah mengadakan pesta bersamaku. Anakku, semua milikku adalah milikmu, tetapi adikmu telah hilang bertahun-tahun dan telah kembali. Pantasnya kita bersukaria atas kedatanganmu. Dengan harta milik orang tua, kita harus berusaha untuk mengelolanya dengan bijak. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kasih Tuhan kepada umatnya. Tidak peduli betapa jauh kita telah tersesat, Tuhan akan tetap merayakan pertobatan kita. Sekian dan terima kasih. Ini disampaikan ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut, tidak setuju karena Yesus bergaul dan makan bersama orang-orang yang dianggap berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu memandang orang lain berdosa, dan memandang diri sendiri sebagai orang yang saleh dan suci. Yesus tidak setuju dengan sikap mereka. Untuk itu melalui perumpamaan ini, Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang baik hati dan Maha Rahim, sebagai salah satu sikap iman yang mendasar di dalam kerajaan Allah. Perumpamaan anak sulung dan bungsu dalam Injil ini juga mau mengkritik sikap para ahli Taurat dan Farisi. Si bungsu yang meminta pembagian harta warisan dan pergi menghabiskannya sampai hidupnya menderita, menyadarkan dirinya akan Bapa yang berkelimpahan kasih sayang dan kebaikan, penuh sukacita dan kebahagiaan. Ternyata, menjauhkan diri dari kebersamaan dengan Bapa, sambil terus jatuh dalam gelapnya dosa, membangkitkan kesadaran baru untuk kembali. Ia menyadari keadaannya. Keadaannya sebagai orang berdosa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, suatu ungkapan hati penuh penyesalan. Dan yang terjadi selanjutnya adalah, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kemauan dan keberanian untuk bangkit dan pergi kepada Bapa adalah suatu sikap tobat yang luar biasa. Sikap ini harus menjadi sikap setiap orang beriman, sikap kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, jauh dari Bapa dengan segala kelimpahannya, maka kita pun harus berani bersikap seperti si bungsu itu. Menyadari keberdosaan, berani bangkit dan kembali ke pangkuan Bapa. Tanpa kesadaran, kemauan dan keberanian untuk bangkit dan kembali, kita akan terus tenggelam dalam kegelapan dosa yang tak pernah berakhir. Tobat tidak hanya sampai pada penyesalan, tetapi harus sampai pada pembaruan hidup. Kembali kepada Bapa, yaitu kembali memulai hidup baru dalam semangat baru. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, karena Allah adalah Bapa yang dengan setia menunggu kembalinya kita. Ia melupakan semua salah dan dosa kita. Dialah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengampun, penuh belas kasih. Sikap saling mengampuni merupakan salah satu pokok di dalam kerajaan Allah. Allah Maha Besar mau mengampuni dan tidak mengingat-ingat dosa manusia. Kita hendaknya mau memaafkan dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Sebagai bahan permenungan kita akan merenungkan teks dari Mazmur bab 130 ayat 3. Jika Engkau, ya Tuhan,
mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik hati, terima kasih telah mengajar kami mengenai Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Pengampun. Ajarilah kami untuk bersikap rendah hati, mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan. Ajarilah kami juga untuk mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.